Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak pada pagi hari ini, dan juga semoga anak-anak juga sudah bangun pagi, mandi, sarapan pagi, dan mempersiapkan materi-materi yang dibahas oleh Bapak dan Ibu Guru pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang telah Bapak Ibu Guru berikan ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tentang tema 1 ya, dan ini adalah pembelajaran yang ke-6 atau pembelajaran yang terakhir dari subtema 2. Nah, dalam pembelajaran yang ke-6 ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu membuat cerita berdasarkan gambar. Yang kedua, perbedaan agama, lalu soal cerita tentang pengurangan. Lalu kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama itu pelajaran bahasa Indonesia membuat cerita berdasarkan gambar. Sebuah cerita menarik dapat dibuat berdasarkan gambar. Untuk membuat cerita berdasarkan gambar tidaklah sulit. Nah, yang pertama itu kita harus mengamati kegiatan pada gambar. Selanjutnya kita dapat membuat kalimat yang sesuai dengan gambar, lalu kalimat-kalimat yang sudah dibuat disusun dalam bentuk paragraf utuh hingga membentuk cerita. Nah, saat anak-anak ingin membuat sebuah cerita, anak-anak bisa memperhatikan gambar. Nah, dalam gambar itu, kegiatan yang ada di gambar bisa anak-anak ceritakan dengan kalimat dan kata-kata anak-anak sendiri ya, secara sederhana. Nah, apa saja gambar-gambar tersebut, tentang apa, anak-anak bisa menceritakannya. Ini adalah gambar yang sederhana yang guru berikan kepada anak-anak. Nah, ini cerita tentang dongeng ya, ada kelinci, lalu rusa, kerbau, dan buaya. Nah, anak-anak pasti tahu ya bagaimana cerita tentang gambar tersebut, apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang hewan-hewan ini lakukan. Nah, kita perhatikan di sini seekor kerbau yang sedang menyeberangi sungai, dan di sini ada buaya. Dan apa yang terjadi? Tentu kerbau ini dalam keadaan berbahaya karena menyeberangi sungai yang ada buayanya. Anak-anak tahu bahwa buaya adalah binatang buas, dan buaya juga memakan daging ya, memakan daging segar. Nah, kerbau ini dalam keadaan atau situasi yang berbahaya. Nah, jika dia tidak kuat lari, maka dia akan menjadi santapan buaya. Nah, seperti itu cerita sederhananya ya anak-anak. Dan anak-anak bisa mencari gambar yang lain yang bisa diceritakan kepada papa mama, abang, kakak, dan adik ya. Sekarang pelajaran PPKN tentang perbedaan agama. Nah, anak-anak tahu berapa agama yang diakui di Indonesia? Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, seperti ada agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, ke-6 agama tersebut merupakan agama yang berkembang di Indonesia. Pemeluk dari masing-masing mempunyai cara beribadah, tempat beribadah, serta hari raya yang berbeda. Pemeluk agama Islam beribadah di mana? Di masjid. Katolik, agama Katolik dan Kristen beribadah di gereja. Buddha beribadah di vihara. Hindu beribadah di pura, dan yang terakhir Konghucu beribadah di kelenteng. Nah, anak-anak perhatikan di sini tempat ibadah ke-6 agama tersebut.
Nah, masjid tempat ibadah agama Islam. Nah, ini gereja katedral merupakan tempat ibadah agama Katolik, gereja Protestan tempat ibadah umat Protestan. Dan ini kelenteng untuk Konghucu. Dan pura ini adalah untuk Hindu, vihara untuk agama Buddha, ya. Nah, sekarang ada cerita tentang pengurangan. Nah, Ami memiliki 2.479 telur yang akan dijual di pasar. Pada hari ini, Ani pergi ke pasar untuk menjual telur-telur tersebut. Setelah 3 jam berjualan di pasar, akhirnya telur Ani terjual 1.159 buah telur. Nah, sekarang yang Bu Guru tanyakan, berapa sisa telur Ani yang belum terjual? Ayo kita kurangin ya sama-sama dari belakang dulu. 9 kurang 8 sama dengan 1. 7 kurang 5. Nah, 2. 4 kurang 1, 3. 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi sisa telur Ani yang belum terjual sebanyak berapa? 1.321 buah telur. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya ya anak-anak. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.